Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Genistek. Kali ini teman-teman akan ditemani oleh saya, Marisa, beserta rekan saya, Silva Adita Putri, pada segmen Entrepreneur and Business. Sebelum lanjut nonton video ini, teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan share channel ini ya. Pada sesi kali ini kita akan menghadirkan wirausahawan yang terkait dengan fashion. Jadi narasumber kali ini akan bercerita mengenai pengalaman usahanya di bidang konveksi bersama Bapak Fauzi. Selamat datang Pak Fauzi. Iya. Sebelumnya Bapak boleh menyapa teman-teman yang sedang menonton dulu atau perkenalan terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Nama saya Abdurrahman Fauzi, biasa dipanggil Fauzi. Kebetulan saya hadir di sini atas undangan untuk mengisi kaitannya dengan tema usaha ya, usaha yang saat ini saya jalani kebetulan di bidang fashion, khususnya baju olahraga ya, baju olahraga paling itu sih. Oke, izin untuk mulai pertanyaannya Pak ya? Boleh? Oke, izin mulai untuk pertanyaan pertama ya Pak. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana Bapak mendapatkan ide untuk memulai usaha ini? Oke, sebenarnya kalau ide usaha itu awalnya dari kebutuhan ya. Dulu kan kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi sekitar tahun 2005 sampai 2012. Nah, mulai rencana usaha itu justru di 2010. 2010 karena kan banyak waktu luang nih ya pada saat kerja ya. Kebetulan kerja di bagian office boy. Di situ kan banyak waktu luang ya, banyak waktu luang yang saya pikir apa sih yang harus dikerjain. Saya coba buka-buka, kan banyak komputer nganggur ya di kantor itu. Saya coba buka-buka, saya coba pertama kali itu belanja online, tapi waktu itu masih sistem COD gitu ya. Dulu ada platform Kaskus namanya. Di situ saya masuk ke forumnya, saya coba belanja salah satu produk yang kebetulan pada saat itu hadiah buat ulang tahun saudara ya. Nah dari situ jualan online lumayan juga gitu ya. Nah makanya dari situ sebenarnya awal ide bisnis untuk jualan online yang mungkin kalau saat ini sudah mulai marak ya, udah mulai booming. Saya dulu mulai mempelajari bisnis online itu di 2010 gitu. Jadi awalnya karena ya bisa dikatakan gaji kecil ya, kebutuhan banyak karena kan dulu sambil kuliah juga. Nah kalau misalnya kita ngandelin gaji ya otomatis ya habis gitu ya. Makanya coba cari-cari sampingan, yaitu saya coba yang pertama kali itu jualan tas. Saya ngambil produk dari orang lain, dari Kaskus juga, terus saya jual di Kaskus juga gitu. Tapi dulu sistemnya kalau untuk kan ada istilah COD terus GAN, itu istilah-istilah seperti itu sebenarnya awalnya dari Kaskus, dari forum Kaskus ya, dari forum Kaskus. Nah dari situ saya coba jualan produk dari Kaskus tersebut. Saya ngambil barang ya kalau nggak salah di daerah Taman Kopo ya, Taman Kopo Indah di Kopo. Sementara kantor di Asia Afrika, jadi memanfaatkan waktu luang istirahat buat ngambil produk. Nah setelah ada orderan masuk, ada yang COD, ada juga yang transfer juga ya, ke rekening, pengiriman melalui JNE. Kalau dulu masih JNE sama pos ya, kalau dulu belum ada, yang saat ini udah banyak ya kurir. Nah itu mungkin awal ide jualan ya, atau ide bisnis awalnya itu dari situ gitu. Kalau dulu belum ada marketplace atau gimana Pak? Kalau dulu belum. Kalau jadi Kasus itu kan sebenarnya forum istilahnya forum kita untuk bertukar pikiran ya, ataupun dan di situ juga ada
forum jual belinya gitu. Dulu belum ada Tokopedia, belum ada Shopee gitu. Jadi kalau dulu paling ada Toko Bagus. Kalau sekarang OLX. Oh, gitu. Ya, kalau sekarang OLX, Toko Bagus. Kalau Toko Bagus kan dia hanya sekedar buat tempat untuk post produk aja gitu. Kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa misi awal mula Bapak memulai usaha tersebut? Sebenarnya kalau misinya itu yaitu tadi ya, awalnya dari kepepet ya, kebutuhan. Cuman karena sekarang udah punya produk sendiri ya, bikin produk sendiri, ya otomatis bagaimana saya bisa membantu ya orang-orang di lingkungan di mana tempat saya tinggal ya saat ini. Ya misinya sebenarnya membantu orang lain juga ya untuk bisa dia mendapatkan pekerjaan ya dari apa yang saya usahakan saat ini. Terus bagaimana ya saya bisa produk saya pun ya istilahnya bisa dikenal ya setidaknya seluruh Indonesia lah gitu. Kalau luar negeri mungkin ya terlalu jauh ya. Ya sebenarnya kalau bicara misi ya itu kan bebas ya. Cuman secara yang ruang lingkup lebih kecilnya ya seluruh Indonesia gitu. Cuman ya untuk saat ini alhamdulillah produk saya dari Sabang sampai Merauke sudah nyampe lah gitu ya. Iya sudah tersebar. Bahkan ke luar negeri juga pernah gitu kayak ke Jepang, Korea dan Singapura itu pernah juga. Gitu. Kapan nih Pak Bapak mulai usaha? Kalau fokus di usaha yang sekarang ya di konveksi. Awalnya itu dari 2018 ya, 2018 saya mulai usaha konveksi ya, produksi sendiri. Karena kan sebelumnya saya istilahnya maklun itu kita jualan produk, tapi kita tidak punya tempat produksi sendiri gitu. Jadi kita untuk produksinya dilempar ke orang lain ataupun ke yang mereka yang udah jalan lah produksinya. Nah baru di 2018 karena saya berpikir dari yang pertama kan waktu ya, kalau kita maklun ke orang lain, produksi ke orang lain, yang dikejar itu waktu gitu. Sementara kita nggak bisa nge-push orang produksinya, nggak bisa ini karena kan siapa kita gitu ya. Sementara kita hanya ikut aja gitu, hanya ikut produksi. Makanya dari situ dari 2018 mulai mencoba untuk produksi sendiri. Awalnya hanya jahit sama cutting, jadi produk-produk manual ya. Sementara untuk printingan, sublim itu tetap masih ngemaklun gitu. Nah baru setelah jalan 1 tahun produksi sendiri, karena dihitung-hitung kalau ngemaklun untuk printing sublimnya itu sebulan itu hampir 20 juta gitu. Makanya dari situ ya saya coba untuk beli mesin printing sublimnya gitu ya, yang saat ini yang mungkin karena untuk pesanan saat ini rata-rata untuk jersey bola, jersey futsal itu banyak motif-motifnya gitu ya, beda dengan 5 tahun 6 tahun ke belakang ya. Jadi hanya polosan nggak ada motif, paling sablonnya sablon polyflex ya, sablon polyflex atau sablon polyflex. Kalau sekarang kan banyak motif gitu, otomatis printing sublim itu diperlukan. Makanya 2019 mulai beli mesin sendiri. Ya alhamdulillah sampai saat ini dari kapasitas produksi mulai ditingkatkan, terus orderan banyak, bahkan banyak juga yang mereka punya brand sendiri ikut produksi di kita gitu. Ya yang maklun tadi gitu. Jadi mereka ya sama halnya seperti saya dulu gitu ya, maklun ke orang lain. Nah sekarang yang mereka yang punya brand ikut produksi di kita juga. Nah itu tidak menutup kemungkinan gitu kan, karena kan yang namanya usaha kan ya otomatis siklusnya seperti itu gitu. Dari awalnya reseller, terus coba produk sendiri, nah, akhirnya bikin produksi sendiri gitu, kayak gitu. Apa sih Pak tanggung jawab Bapak sebagai seorang pemilik usaha? Nah sebenarnya kalau berbicara tanggung jawab, ya tentunya kalau kaitannya dengan usaha ya, bagaimana memastikan
dari dari pelayanan ya, dari penjualan sampai ke produksinya itu berjalan lancar gitu. Cuman ya yang namanya produksi pasti selalu ada kendala ya, apalagi di SDM-nya, di tukang jahitnya. Itu di awal-awal pasti ada masalah gitu ya, mulai dari gonta-ganti tukang jahit ya. Karena kan kalau tukang jahit ya biasanya kalau misalnya dia dapat tawaran yang lebih baik ya, ataupun bayaran yang lebih tinggi, otomatis pindah gitu. Dan alhamdulillah untuk tim yang saat ini udah jalan, yang tim ini 3 tahun masih tetap total sekarang yang kerja sekitar 12 orang gitu. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang masih masih solid lah, alhamdulillah gitu. Ya tentunya itu gitu, tanggung jawabnya kita memastikan bagaimana agar produksi ini tetap jalan gitu kan. Karena kan saya melihat orang yang jahit pun ya tentunya kalau yang jahit kan sistemnya borongan ya. Kalau nggak ada yang jahitan otomatis mereka nggak dapat bayaran gitu. Beda dengan yang finishing terus tim desain itu bayarannya mingguan gitu. Nah itu sebenarnya tanggung jawabnya kita sebagai pemilik ya, istilahnya bagaimana sih produksi ini tetap berjalan gitu ya. Dari mulai orderan, apalagi yang paling terpuruk itu kemarin pas COVID ya. Lalu itu COVID saya 2 bulan itu nggak dapat orderan ya. Sampai akhirnya tim jahit, tim finishing dan semua pegawai saya liburkan kecuali admin. Admin karena admin yang nge-handle Shopee, Tokopedia gitu. Nah itu sempat saya liburkan selama 1 minggu. Nah baru dari situ bagaimana sih agar produksi ini tetap jalan gitu ya. Nah akhirnya saya coba produksi masker. Produksi masker kan pada saat COVID itu lagi rame-ramenya, lagi booming yang printingan, terus yang polos gitu ya. Makanya saya alihkan untuk produksi masker dan ya alhamdulillah setelah 1 minggu libur yang jahit mulai ditarik lagi, produksi mulai jalan lagi. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah ngeliburin lagi gitu pegawai gitu. Sampai sekarang ya alhamdulillah. Yang paling terpuruk ya itu pas COVID emang secara pendapatan itu jauh secara pendapatan. Terus dari segi ya penjualan kan di marketplace pun juga kurang gitu ya. Karena kan orang takut ya untuk belanja ataupun untuk ya istilahnya karena pelarangan dari pemerintah itu gitu ya. Ya akhirnya itu saya coba alihkan untuk produksi yang lain gitu. Makanya ya di situ sih peran ataupun tanggung jawab sebagai pemilik ya tentunya memastikan agar produksi ini tetap berjalan, terus penjualan. Ya istilahnya bagaimana kita bisa tetap menggaji pegawai gitu. Begitu. Selanjutnya apa sih goals Bapak terhadap usaha konveksi yang sedang dijalankan sekarang? Kalau goalsnya sendiri sih karena saya sebagai orang Bandung ya, tentunya ada cita-cita brand aparel saya ini bisa dipakai versi Bandung gitu. Goalsnya itu gitu. Itu cita-citanya sih. Saya nggak muluk-muluk ya, yang paling penting bisa dipakai lah jersey dengan brand Namo gitu ya. Untuk jersey versi Bandung gitu kan suatu kebanggaan gitu. Ya mungkin kalau misalkan klub-klub luar negeri itu saya katakan bonus gitu ya. Kayak gini. Paling itu sih goalsnya. Apa sih Pak yang unik dari konveksi Bapak dibandingkan usaha konveksi lainnya? Sebenarnya kalau yang uniknya itu yang pertama sih bisa custom ya. Bisa custom maksudnya bisa desain sendiri. Jadi konsumen bisa bebas ngasih referensi desain ataupun kita juga memberikan referensi desain gitu ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar desain jersey-jersey yang mereka pakai itu beda dengan yang lain gitu. Makanya itu bisa custom. Kalau misalkan dari desain-desain saat ini ya yang ada itu pure gitu ya. Coba saya
berikan referensi ke bagian desain. Jadi tiap bulan itu selalu selalu dirubah desainnya. Jadi kalau misalnya yang desain yang udah lama ya, otomatis kan orang ada bosannya juga gitu ya dengan baik itu produknya atau apa. Makanya setiap bulan sebisa mungkin untuk katalog produk sendiri itu selalu dirubah gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, pernah gak sih Bapak nolak konsumen? Konsumen seperti apa sih yang pernah Bapak tolak? Kalau nolak konsumen pastinya pernah ya. Yang pertama dia biasanya ngejar waktu. Biasanya kan di konveksi saya ya, khususnya untuk waktu itu udah dikasih referensi ya. Paling cepat itu seminggu kalau untuk yang desain sendiri ya. 7 hari maksimal 10 hari gitu. Nah ketika misalnya ada yang minta di bawah itu ya otomatis saya tolak gitu. Kenapa ditolak? Ya otomatis ketika kita terima ya, karena dulu pernah ya, karena kita juga lagi butuh gitu ya, orderan kurang. Tapi ternyata ketika kita terima malah jadi ngehambat ke produksian yang lain gitu. Jadi kita fokus ke ngejar waktu yang PO-an yang satu, sementara PO-an yang lainnya terabaikan gitu. Makanya yang saat ini yang ada minta yang cepat 1 hari 2 hari, ya saya sarankan yang pakai yang ready stock tinggal sablon gitu. Itu 1 hari 2 hari bisa beres gitu. Kalau terkait pemasaran nih Pak, bagaimana cara Bapak mengiklankan produk Bapak? Dan kalau untuk pemasaran sendiri, sebenarnya saya lebih memanfaatkan ini ya, beriklan secara organik ya. Jadi orang yang butuh produk kita ya, jadi bukan saya nawar-nawarin gitu ya. Karena jujur saya sendiri kalau nawar-nawarin produk ya ke orang lain itu nggak bisa gitu. Saya masarin misalnya nawarin ya, nih produk saya jual segini. Saya nggak bisa gitu. Karena ya istilahnya basic saya dagang yaitu beraninya hanya di online gitu. Jadi ketika ada yang butuh produk, dia nyari sendiri di internet, apakah di Google ataupun di media sosial ya, di Instagram. Nah, otomatis ketika dia butuh, pastinya tanya-tanya ya, baru saya layanin gitu. Atau saat ini ada 2 admin kan, saya yang pegang admin 1, masih saya pegang, terus yang ada admin 2 gitu. Ada admin Instagram juga ada gitu. Jadi mereka sendiri yang nanyain produknya, baru kita lain. Beda dengan kita istilah atau misalnya kita beriklan di media sosial ya, di Facebook atau Instagram, otomatis rata-rata orang yang beriklan ataupun ya mereka menargetkan orang yang suka jersey gitu ya misalkan. Tapi dia belum tentu mau beli pada saat itu gitu ya. Beda dengan orang yang butuh. Orang yang butuh dia cari sendiri produknya di internet ya, di Google. Otomatis kalau dia butuh, dia cari dengan kata kunci jersey futsal ya. Dan di situ untuk Google Map-nya, terus Tokopedia, Instagram, Shopee. Nah itu ada di page pertama gitu di Google. Jadi ketika orang misalkan dia sudah nyari ya dengan kata kunci jersey futsal, terus di map kan ada kontaknya, tanya-tanya nggak cocok nih, makanya dia lari ke Tokopedia yang di bawahnya. Tokopedia cari-cari barang, padahal itu masih sama gitu, masih punya saya sendiri gitu ya. Nah nggak cocok juga lari ke Shopee-nya, padahal Shopee juga sama gitu. Jadi bagaimana caranya agar produk kita ini selalu di page pertama, dan itu tanpa iklan ya, kecuali kalau di marketplace ya, di Shopee, di Tokopedia. Untuk saat ini kita harus spending budget iklan gitu ya. Seminggu rata-rata untuk iklan di Shopee aja itu 500.000 1 minggu.
Nah, karena kan di marketplace persaingannya untuk saat ini sudah tidak sehat ya, maksudnya bisa dikatakan tidak sehat, karena banyak orang yang jual dengan harga murah gitu ya, tapi tidak sesuai dengan ya kualitasnya ya gitu ya. Jadi digambarnya seperti apa, tapi ketika produk datang ya banyak yang kecewa gitu. Makanya tips kalau misalnya mau nyari di marketplace ya lihat dulu reviewnya seperti apa gitu. Karena kan kalau orang kita ini, orang Indonesia rata-rata yang dilihat pasti harga dulu. Setelah harga baru dia lihat komenannya ya, reviewnya seperti apa. Nah rata-rata seperti itu gitu. Apa sih motivasi Bapak sehingga usaha Bapak bertahan sampai sekarang? Kalau motivasinya sebenarnya karena kan saya hobinya di sepak bola ya, sepak bola dan dulu pun sama ya, bagaimana sih agar usaha ini bisa berjalan. Yang pertama ya kita menjalankan usaha ini sesuai hobi gitu. Kalau kita menjalankan usaha ini sama ya dengan hobi kita, ya otomatis kita menjalankannya enjoy gitu. Sebenarnya sempat juga ya terpuruk ya, jatuh bangun dalam dunia usaha itu pasti ada ya. Nah dulu pas 2016 ya, 2016 itu sempat jatuh ya, sempat terpuruk sampai saya pindah toko. Dulu kan awalnya toko di sini ya, di Antapani. Karena 2016 kena tipu orang ya, total sekitar hampir 250 juta ya. Itu modal semua, modal habis. Modal terus saya hutang ke konveksi pun gede ya. Nah, akhirnya lambat laun dicicil. Ya sampai akhirnya, ya sampai sekarang lah, alhamdulillah bisa bertahan ya karena itu. Kalau kita sudah enjoy dengan pekerjaan ataupun bisnis kita, ya otomatis ya ngejalaninnya enak gitu. Apalagi ya sekarang ya perkembangan di dunia konveksi khususnya di jersey bola dan futsal di Bandung ini ya sudah semakin marak gitu ya. Otomatis ya kita pun harus bisa bersaing dengan mereka gitu. Boleh gak sih Pak kasih tips and trick bagi pemulai usaha yang mau berusaha di bidang konveksi? Oke, sebenarnya tips and trick-nya simple ya. Yang pertama kita konsisten ya. Kita konsisten terhadap produk yang kita jual. Terus dari segi kreativitas, itu kreativitas harus dijaga ya. Apalagi kaitan dengan apa untuk saat ini ya. Dari segi desain, terus dari segi bahan gitu ya. Kita coba berikan yang terbaik gitu ya. Bagaimana agar si konsumen ini dia tidak hanya sekadar beli pada saat itu udah aja gitu ya, tapi dia ada berkelanjutan gitu ya. Apalagi kan jersey bola ini ya bisa dikatakan mungkin dulu awalnya saya tidak pernah ada kepikiran ya bahwa ternyata kebutuhan jersey bola ini bisa berkelanjutan gitu ya. Karena taruh gini ya, beberapa konsumen saya ya, dia mulai beli baju bola itu dari SMP sampai sekarang dia kuliah masih terus. Kenapa? Ya karena kan setiap tahun kalau di sekolah ya SMP atau SMA itu ada pekan olahraga kelas ya. Nah itu kan otomatis butuh buat porak ya yang namanya. Apalagi terus belum nanti ada event-event berikutnya, otomatis mereka butuh jersey baru, apalagi atau misalnya mereka ikut salah satu klub apa gitu, otomatis mereka selalu merekomendasikan gitu. Nah itu salah satunya gitu. Bahkan ya sampai sekarang banyak ya beberapa konsumen yang akhirnya terus-terusan berkelanjutan gitu. Gitu. Jadi kreativitas itu harus dijaga gitu ya. Terus jangan mudah menyerah gitu ya. Taruhlah karena kan banyak saat ini orang yang jualan itu banyak yang pengen instan ya. Banyak yang pengen instan. Dia misalkan beli produk dari orang lain pengen laku pada saat itu juga gitu ya. Untuk saat ini nggak bisa gitu ya. Apalagi sekarang
persaingan yang jualan khususnya di marketplace ya, di Shopee, di Tokopedia, di Lazada dan lain itu kan makin kesini makin banyak gitu ya. Dan otomatis ya itu bagaimana kita bisa bersaing dengan dengan brand-brand lainnya ya, tentunya itu ya dari produknya ya mungkin bagaimana kita bisa membedakan produk kita dengan produk orang lain gitu ya, baik dari segi harga, dari desain, dan dari bahan gitu, sehingga orang nantinya bisa berkelanjutan gitu ya. Mungkin itu untuk tips dan triksnya. Oke Pak, boleh nggak kita lihat salah satu produk lo Pak? Oh boleh. Nah ini salah satu produk ya yang kita buat futsal ataupun sepak bola juga. Nama brandnya Namo, ini sudah terdaftar juga di Haki ya, jadi mereknya sudah aman gitu ya. Kenapa saya kasih nama Namo? Sebenarnya panjang ya sejarahnya ini Namo ini Namo Sportwear. Kalau di toko Shopee ataupun Tokopedia-nya itu namanya jersey futsal BDG gitu ya. Kenapa? Ya, sementara brandnya Namo itu kan jauh ya. Ya karena itu kalau kita langsung jualan dengan brand otomatis sulit gitu ya. Kenapa sulit? Ya kecuali kalau misalkan brand-brand lain yang udah terkenal ya, pasti orang udah tahu gitu ya. Sementara brand Namo ini apa sih gitu kan? Nah makanya saya ganti nama toko di Shopee Tokopedia itu dengan jersey futsal ya, jersey futsal BDG ya, karena supaya orang itu gampang nyarinya gitu ya. Nyari orang yang kan kalau nyari produk itu pasti nama produk ini ya, bukan nama brand ya, jersey futsal. Nah makanya dari situ yang keluarnya produk saya gitu. Nah, ini salah satu contohnya produknya, ini rata-rata satu style ya, sama celananya juga. Nah ini bahannya adem ya, nyerap keringat juga, terus ya cocok untuk futsal, sepak bola ataupun olahraga lainnya gitu. Nama bahannya apa ini Pak? Kalau ini jenisnya namanya Milano. Milano jenis polyester juga. Sebenarnya banyak ya untuk bahan-bahannya. Ada Milano, terus waffle, ada dry fit Pique, terus Benzema dan lain itu banyak jenisnya. Nah ini salah satu bahan yang kita pakai itu Milano gitu. Ini juga simpel ya Pak desainnya. Ya. Warnanya juga cocok, bagus. Nah kalau ini kan perpaduan ya, rata-rata kalau dulu mungkin polosan ya, kalau sekarang dipadukan dengan printingan. Nah ini printingan gitu, salah satu. Jadi warnanya itu timbul dari dari tinta printingannya gitu. Jadi kalau warna dasarnya putih kayak gini. Kalau yang satu lagi ini juga sama Pak bahannya ini juga. Kalau ini beda bahannya. Kalau ini saya menggunakan jenis waffle ya. Ini pun sama sih, nyerap keringat juga, terus ya, cuman ya ini motifnya beda. Kalau ini full motif depannya, full printing. Kalau ini kenapa bisa beda bahan kayak gitu Pak? Pengennya? Ya karena kan pertama orang itu yang beli pastinya dia cek bahan dulu ya, bahannya apa gitu ya, tanya. Ada yang orang pengen misalkan bahan Milano kelebihan dan kekurangannya apa gitu ya, makanya kita selalu jelaskan gitu ya. Contoh misalkan untuk waffle ini kelebihannya apa ya, kelebihannya dia bahannya lebih lentur, terus daya serapnya lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan jenis Milano ini gitu. Kalau ininya sama kayak ini jenis polyester gitu ya, istilahnya polyester ya, cuman ada istilah nama-nama sendiri kayak ini waffle, Milano, ada Pique dan lain-lain gitu. Berarti setiap beda bahan beda harga juga gitu Pak? Kalau harga sih sama aja sebenarnya. Kalau untuk harga, jadi itu tergantung
konsumennya sih sebenarnya maunya mau yang mana gitu, tinggal pilih aja gitu. Makanya kita menyediakan beberapa pilihan bahan gitu. Ya tentunya agar konsumen pun merasa puas gitu dengan pilihan bahannya. Jadi Gitu. menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Jadi kalau misalkan mau beli tadi di Shopee apa lupa nama tokonya? Nama tokonya Jersey Futsal BDG. BDG. Atau cari aja di Google Jersey Futsal Bandung. Nanti akan muncul sendiri. Pertanyaan terakhir nih Pak, boleh gak kasih satu nasihat untuk yang lagi nonton atau untuk teman-teman yang tertarik memulai usaha? Oke, sebenarnya itu tadi ya, kalau misalkan kita mau mulai usaha, yang pertama kita fokus ya, kita fokus, jangan mudah menyerah gitu ya. Yang seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa apalagi di era sekarang ya, persaingan itu semakin ketat ya, istilahnya semakin banyak orang yang mulai berjualan gitu ya. Misalnya belum laku saat ini ya tetap coba jualan, mungkin orang belum butuh hari ini gitu ya, atau bisa aja dia butuhnya besok atau besoknya lagi gitu ya. Tentunya ya itu gitu, jangan mudah menyerah. Terus ketika misalkan kita mendapat yang namanya usaha kan nggak selalu untung ya, nggak selalu untung, pastinya ada ruginya juga gitu ya. Nah di saat rugi pun sama gitu ya, yang namanya usaha kita jangan menyerah gitu, ngapain jualan gitu ya kalau rugi gitu ya. Emang sih ngapain jualan tapi kalau rugi gitu. Tapi kan yang namanya usaha itu tidak selalu untung, masih ada yang namanya rugi juga gitu ya. Nah, itu yang harus dihadapi, harus siap dengan segala resikonya gitu. Jadi intinya jangan mudah menyerah, terus konsisten gitu ya terhadap produk kita, fokus, terus apa lagi ya, ya mungkin itu aja sih sebenarnya. Tuh teman-teman, bagian teman-teman yang tertarik mulai usaha, yang pertama tadi fokus, terus jangan mudah menyerah dan selalu untuk konsisten ya Pak ya. Ya terima kasih banyak Bapak udah mau Sama-sama. udah mau mampir sharing-sharing Terima kasih banyak. juga sudah diundang ke sini. Udah mau sharing-sharing pengalaman Bapak di bidang konveksi. Jangan kapok-kapok ya Pak kalau misalkan nanti kita undang Siap. lagi. Tinggal kontak saja. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Bagi teman-teman yang tertarik untuk produk jersey ini bisa dicek di kolom deskripsi. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di sesi selanjutnya.